Assalamualaikum, Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, bukan hanya gelombang laut yang bangkit dari perut Samudra Hindia, tapi juga jeritan ribuan jiwa yang tak sempat berpamitan. Di Aceh, tahun 2004, saat laut tiba-tiba surut dan orang-orang mengira itu rezeki, sebenarnya maut sedang berdiri, menahan napas. Air hitam setinggi langit datang tanpa ampun, menyapu kampung, masjid dan keluarga dalam satu hentakan. Namun yang paling mengerikan, bencana itu tidak berhenti saat air surut. Malam-malam setelah tsunami justru lebih menakutkan. Suara anak-anak tertawa dari sekolah yang sudah runtuh. Orang-orang yang hilang, pulang dalam wujud basah dan dingin. Jejak kaki menuju laut, rapi, ratusan jumlahnya, tapi tak satu pun kembali. Dan bisikan dari ombak yang memanggil nama mereka yang masih hidup. Satu persatu. Ini bukan sekadar cerita tentang air dan kehancuran. Ini adalah kesaksian orang yang selamat. Tentang batas antara hidup dan mati yang runtuh. Tentang laut yang tidak hanya mengambil tubuh, tapi juga jiwa yang belum siap pergi. Malam ini, kita akan menyelami kisah nyata bernuansa horor dari tragedi tsunami Aceh 2004 yang menyisakan luka, pesan, dan rahasia kelam yang jarang diceritakan. Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Hasan. Aku lahir dan besar di sebuah kampung pesisir di Aceh. Sampai hari ini, setiap kali aku mendengar suara ombak terlalu keras, dadaku masih terasa sesak. Bukan karena takut air, tapi karena ingatan itu selalu kembali. Pagi itu, Minggu 26 Desember 2004, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa aneh, angin laut tidak berbau asin seperti biasa, tapi lebih pengap, seperti bau lumpur busuk yang lama terendam. Burung-burung camar yang biasanya ribut sejak subuh, entah kemana. Kampung kami terasa terlalu sunyi. Aku keluar rumah, laut sedang surut jauh sekali, terlalu jauh. Perahu-perahu nelayan miring terdampar di pasir basah. Banyak warga keluar rumah, menunjuk-nunjuk laut sambil berbisik heran. Ada yang tertawa kecil, mengira ini rezeki, ikan pasti mudah ditangkap hari ini. Tapi hatiku tidak enak. Sejak malam sebelumnya, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi pantai, melihat laut terbelah seperti dinding hitam raksasa. Dari dalamnya, terdengar suara gemuruh bercampur jeritan manusia. Saat aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat, dan suara ombak seakan masih berdentum di telingaku. Aku menemui ayah yang sedang duduk di beranda. Wajahnya pucat, matanya menatap laut tanpa berkedip. "Ya, laut kok aneh kali pagi ini," kataku. Ayah tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Ini bukan pertanda baik, San." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, tanah di bawah kaki kami bergetar. Awalnya kecil, seperti truk besar lewat, lalu semakin kuat. Piring jatuh pecah dari rak, tiang rumah kayu berderit keras. Orang-orang berteriak menyebut nama Tuhan. Gempa itu lama, terlalu lama. Aku terjatuh, kepalaku terbentur lantai. Dari kejauhan terdengar suara masjid memanggil orang-orang untuk keluar. Saat gempa berhenti, bukannya tenang, suasana justru makin mencekam. Dari arah laut terdengar suara yang belum pernah kudengar seumur hidup. Bukan suara ombak, tapi seperti ribuan pohon tumbang bersamaan. Aku menoleh ke arah pantai.
Dan saat itulah aku melihatnya. Di kejauhan, di batas cakrawala, air laut berdiri tinggi, sangat tinggi, gelap, bergerak pelan. Tapi pasti, seperti tembok raksasa yang sedang berjalan menuju kami. Beberapa orang masih terpaku, belum mengerti apa yang mereka lihat. Ada yang masih mengambil ikan di dasar laut yang kering. Ada anak-anak yang tertawa. Ayah menarik lenganku keras-keras. "Lari, Hasan. Itu maut." Jeritan mulai pecah di mana-mana. Aku berlari tanpa sempat menoleh lagi. Di belakangku, suara gemuruh itu makin keras, bercampur jeritan, tangisan, dan doa yang putus-putus. Saat aku menoleh sekali lagi, aku melihat air hitam itu sudah sangat dekat. Di dalamnya, aku bersumpah melihat bayangan-bayangan aneh berputar seperti tangan-tangan panjang yang meraih daratan. Dan sejak detik itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari saat itu. Nafasku terengah, kakiku terasa seperti bukan milikku lagi. Tanah bergetar bukan hanya karena gempa, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Teriakan manusia bercampur dengan suara kayu patah, seng beterbangan, dan doa yang terucap setengah sadar. Lalu air itu datang. Bukan seperti ombak, ini lebih seperti dinding hidup yang jatuh dari langit. Suaranya memekakkan telinga, seperti ribuan petir meledak bersamaan. Dalam satu hentakan, kampung kami hilang. Rumah-rumah kayu terangkat seperti mainan, perahu terbang melewati kepalaku, dan tubuh-tubuh manusia terseret tanpa sempat berteriak. Aku terhempas. Tubuhku terputar-putar di dalam air keruh yang penuh lumpur, kayu, dan benda-benda keras. Dadaku terasa seperti diremas. Aku mencoba berteriak, tapi air masuk ke mulutku. Rasanya asin, pahit, dan berbau darah. Di dalam pusaran itu, aku melihat wajah-wajah. Ada yang sudah tak bergerak, ada yang matanya melotot ketakutan, ada yang tangannya terulur ke arahku. Aku melihat seorang ibu masih memeluk bayinya. Tubuh mereka berputar bersama, tak terpisahkan. Aku ingin menolong, tapi tanganku sendiri terseret arus yang terlalu kuat. Sesaat, kepalaku muncul ke permukaan. Di sekelilingku bukan lagi kampung, tapi lautan puing, atap rumah, kasur, lemari, bahkan pohon kelapa melayang-layang. Di kejauhan, masjid yang biasa jadi tempat kami berlindung runtuh separuh, kubahnya hilang. Aku mencari ayah. Aku berteriak memanggil namanya berkali-kali, tapi suaraku tenggelam oleh gemuruh air. Yang menjawab hanyalah suara tangisan dan jeritan minta tolong yang satu persatu menghilang. Gelombang kedua datang. Lebih tinggi, lebih kejam. Tubuhku kembali terhantam. Kali ini kepalaku membentur sesuatu yang keras. Pandanganku gelap. Dalam setengah sadar, aku merasa tubuhku tersangkut. Ternyata tanganku tersangkut pada batang pohon besar yang tumbang. Aku memeluknya sekuat tenaga, meski dadaku hampir pecah. Air terus datang dan pergi, seolah laut sedang marah dan belum puas mengambil nyawa. Di sela-sela arus, aku mendengar suara aneh, seperti orang berbisik, tapi bukan bahasa manusia. Suaranya datang dari segala arah, dari dalam air, dari puing-puing yang mengambang. Saat aku menoleh, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di atas atap rumah yang mengapung, berdiri sosok hitam tinggi. Tubuhnya seperti manusia, tapi terlalu panjang, terlalu kurus. Wajahnya tidak jelas, hanya dua lubang gelap tempat mata seharusnya berada. Ia menatapku. Aku menutup mata, membaca doa sekuat yang aku bisa. Saat aku membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Tapi bisikan itu masih terdengar, semakin dekat,
seolah air laut sendiri sedang berbicara. Menjelang siang, arus mulai melemah. Tubuhku terkulai lemas, masih memeluk batang pohon. Di sekelilingku, yang tersisa hanyalah keheningan yang menakutkan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan. Hanya mayat dan laut yang perlahan mundur, meninggalkan Aceh dalam keadaan tak lagi bernyawa. Dan di saat itulah aku sadar, ini belum berakhir. Bukan hanya air yang datang pagi itu, sesuatu yang lain ikut naik dari laut. Aku terbangun saat matahari sudah condong ke barat. Tubuhku masih terikat pada batang pohon itu, tanganku kaku, jari-jariku nyaris tak bisa digerakkan. Air sudah jauh surut, meninggalkan lumpur hitam tebal yang berbau amis dan anyir. Bau itu bukan hanya bau laut, tapi bau kematian. Aku melepaskan pelukan dari batang pohon dan jatuh terduduk. Seluruh tubuhku sakit, kepalaku berdenyut, telingaku berdenging, dan pandanganku berkunang-kunang. Saat aku berdiri tertatih, kakiku menginjak sesuatu yang lunak. Ketika aku lihat ke bawah, itu adalah tangan manusia yang sudah dingin. Separuh tertimbun lumpur. Aku mundur sambil muntah. Di mana-mana, tubuh bergelimpangan. Ada yang tersangkut di pohon, ada yang terjepit di antara puing rumah, ada yang tergeletak dengan mata terbuka menatap langit, seolah masih menunggu pertolongan yang tak pernah datang. Aku melihat anak kecil tanpa kepala, dan beberapa langkah dari situ, kepalanya tersangkut di pagar kawat. Pemandangan itu akan terus menghantuiku sampai mati. Aku berjalan menyusuri bekas jalan kampung yang kini tak lagi bisa dikenali. Rumahku, masjid, warung kecil di ujung jalan, semuanya hilang. Yang tersisa hanya pondasi dan puing-puing yang hancur. Aku memanggil nama ayah dan ibu dengan suara serak, tapi tak ada jawaban. Hanya angin sore yang meniup kain-kain basah di dahan pohon. Saat itulah aku mendengar suara langkah. Aku menoleh cepat. Di balik reruntuhan, aku melihat seorang lelaki tua berdiri membelakangiku. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang, basah, menutupi wajahnya. Aku memanggilnya, berharap itu warga yang selamat. Pak, Pak. Lelaki itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong dan dari mulutnya keluar air asin bercampur darah. Aku mundur ketakutan. Tubuhnya tidak menapak tanah. Kakinya melayang beberapa senti di atas lumpur. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah laut. Belum selesai, suaranya parau seperti datang dari dasar air. Aku jatuh terduduk. Saat aku mengucek mata dan menatap lagi, lelaki itu sudah menghilang. Tapi bekas lumpur di sekitarku terasa dingin, seolah baru saja dilewati sesuatu yang bukan manusia. Aku terus berjalan, hampir tanpa arah. Senja mulai turun, dan langit berubah jingga kelam. Di kejauhan, aku melihat beberapa orang selamat berkumpul di atas tanah yang lebih tinggi. Aku berlari ke arah mereka, menahan rasa sakit dan takut. Namun saat aku mendekat, aku melihat sesuatu yang janggal. Mereka duduk diam, terlalu diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menangis. Wajah mereka kosong, mata mereka menatap satu titik yang sama. Aku mengikuti arah tatapan mereka. Di kejauhan, laut kembali bergelora. Bukan gelombang besar seperti pagi tadi, tapi airnya berputar perlahan, membentuk pusaran gelap. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara tangisan. Ratusan, mungkin ribuan. Tangisan anak-anak, perempuan, dan orang tua menyatu menjadi satu ratapan panjang. Salah satu orang di sampingku berbisik tanpa menoleh. Mereka belum pergi. Mereka ikut laut kembali. Malam itu, aku mengerti satu hal. Yang mati bukan hanya tubuh. Banyak jiwa terseret, tak sempat berpamitan, dan kini mencari jalan pulang ke tempat yang sudah hancur. Dan aku masih harus bertahan di antara hidup dan kematian yang belum selesai memilih korbannya.
Malam turun tanpa suara azan. Tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada api yang cukup terang untuk mengusir gelap. Kami yang selamat berkumpul di tanah yang sedikit lebih tinggi, beralaskan lumpur dingin dan puing-puing basah. Angin laut membawa bau anyir yang membuat perut mual dan kepala pening. Aku duduk memeluk lutut, tubuhku gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang belum habis. Di sekelilingku, orang-orang menatap kosong. Beberapa berbisik menyebut nama keluarga mereka, seperti mantra yang diulang agar tidak gila. Ada yang tertawa pelan tanpa sebab, lalu menangis tiba-tiba. Saat malam semakin pekat, suara itu kembali terdengar. Awalnya seperti air menetes dari atap, lalu berubah menjadi langkah kaki. Banyak, sangat banyak. Padahal kami tahu, di sekitar kami seharusnya tidak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke arah gelap dan melihat bayangan bergerak di antara puing-puing. Tinggi, pendek, pincang, berjalan perlahan seperti orang kelelahan. Seorang ibu di sampingku menutup mulutnya sambil terisak. "Itu anak saya," katanya lirih. Saya dengar suaranya. Aku ingin berkata itu hanya halusinasi, tapi lidahku keluh. Karena aku sendiri mendengar suara ayah memanggil namaku. Suaranya sangat jelas datang dari arah bekas rumah kami. "Hasan, pulang." Dadaku terasa sesak. Kakiku hampir bergerak sendiri, ingin mengikuti suara itu. Tapi tiba-tiba seorang pria tua yang sejak tadi diam menarik lenganku kuat-kuat. "Jangan," katanya tegas. "Kalau kau ikuti, kau tidak akan kembali." Aku menatapnya. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tajam dan sadar. Ia menggeleng pelan sambil menatap kegelapan. Malam pertama setelah air surut, lanjutnya, mereka yang mati akan mencari yang hidup, bukan untuk mencelakai, tapi untuk ditemani. Di kejauhan, aku melihat sosok-sosok itu semakin jelas. Wajah mereka samar, tubuh mereka basah, dan dari kaki mereka menetes air tanpa henti. Beberapa berhenti menatap kami. Mata mereka kosong, tapi penuh rindu. Suara tangisan makin keras. Doa-doa mulai dilantunkan, bercampur antara keyakinan dan kepanikan. Ada yang pingsan, ada yang berteriak histeris, memanggil nama orang tercinta, dan berlari ke arah gelap. Kami tidak pernah melihat mereka kembali. Sekitar tengah malam, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi terlalu hening. Bahkan suara laut pun menghilang. Dalam keheningan itu, terdengar suara seperti orang mengaji. Tapi bacaannya terbalik, nadanya sumbang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Dari arah pantai, bayangan besar muncul. Lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya seperti terbuat dari air hitam, dengan bentuk yang terus berubah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Bayangan-bayangan kecil yang berkeliaran tadi menunduk, seolah memberi hormat. Pria tua di sampingku berbisik dengan suara gemetar. Penjaga laut ikut naik bersama amarahnya. Aku menutup mata sambil membaca doa sekuat yang aku bisa. Dadaku terasa panas, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Saat aku membuka mata kembali, bayangan itu sudah menghilang. Angin kembali bertiup, dan suara laut terdengar lagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, aku tahu, bukan hanya manusia yang kehilangan rumah, laut juga kehilangan kesabarannya. Dan ia menuntut sesuatu sebagai gantinya. Episode berikutnya akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Matahari muncul pucat di balik kabut asin, seolah enggan melihat apa yang tersisa dari Aceh. Kami bangun dengan tubuh kaku dan mata merah. Beberapa orang yang bersama kami semalam hilang. Tidak ada jejak, tidak ada darah,
hanya ruang kosong di tempat mereka seharusnya duduk. Aku bertanya pada pria tua yang menahanku semalam, tapi ia juga sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya bekas telapak tangannya di lenganku, lebam kebiruan seperti bekas genggaman orang yang tenggelam terlalu lama. Kami memutuskan berjalan ke arah kota, berharap menemukan bantuan. Jalanan berubah menjadi sungai lumpur. Mayat-mayat mulai membengkak, sebagian terperangkap di antara reruntuhan. Sebagian lagi tersangkut di pohon-pohon tinggi, seolah diletakkan di sana dengan sengaja. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa orang muntah sambil berjalan. Di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di antara puing-puing, ada sebuah mushaf Al-Quran terbuka. Halaman-halamannya basah tapi tidak hancur. Angin membalikkan halamannya sendiri, berhenti di satu ayat tentang peringatan dan azab. Saat aku mendekat, air laut yang tersisa di sekitarnya bergetar pelan, seperti mendidih. Seorang pemuda yang berjalan di depanku tiba-tiba berteriak. Ia menunjuk ke arah reruntuhan sekolah dasar. Dari dalam gedung yang setengah runtuh itu, terdengar suara anak-anak tertawa. Tertawa riang, seperti jam istirahat. Beberapa dari kami menangis histeris, yang lain berlutut, menutup telinga. Pintu kelas yang patah terbuka sendiri. Di dalamnya, bangku-bangku tersusun rapi, bersih, tanpa lumpur. Anak-anak duduk menghadap papan tulis. Saat salah satu dari kami melangkah masuk, semua kepala menoleh bersamaan. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam tanpa putih. Mulut mereka tersenyum terlalu lebar. "Pak, jemput kami." Suara itu serempak, datar. Kami lari. Tidak ada yang berani menoleh lagi. Di belakang kami, suara bel sekolah berdenting panjang, padahal loncengnya sudah lama hilang. Menjelang siang, kami bertemu tentara dan relawan pertama. Mereka memberi air dan selimut. Wajah mereka penuh syok saat melihat kondisi kami. Saat aku duduk, minum dengan tangan gemetar, seorang relawan menatap lenganku dan bertanya pelan, "Mas, itu bekas apa?" Aku melihat lenganku. Bekas genggaman itu semakin jelas, membentuk 5 jari sempurna. Air asin menetes dari sela-selanya, padahal lenganku kering. Malam kembali datang di tenda darurat. Kali ini ada lampu, ada suara manusia, tapi rasa aman tetap tidak datang. Saat aku mencoba tidur, aku mendengar suara air menetes tepat di samping telingaku. Aku membuka mata. Di dalam tenda, berdiri ayahku. Pakainya sama seperti pagi itu, basah. Matanya sayu. Ia tersenyum tipis. "Hasan," ayah kedinginan. Aku ingin bangkit, memeluknya, meminta maaf karena tak sempat menolong. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Ayah mengulurkan tangan. Dari balik bajunya, air laut mengalir tanpa henti, membasahi tanah. Dari luar tenda, terdengar teriakan orang-orang yang juga terbangun. Aku tahu, bukan hanya aku yang didatangi. Ayah menatapku lama, lalu berbisik, "Jangan lupa, bukan semua yang kembali ingin diselamatkan." Lampu tenda padam, dan jeritan kembali memenuhi malam Aceh. Aku terbangun dengan napas terputus-putus. Lampu tenda sudah menyala kembali. Orang-orang di sekelilingku duduk ketakutan. Beberapa menangis sambil menyebut nama keluarga mereka. Tidak ada yang berani saling bertanya apa yang baru saja kami lihat. Tapi dari wajah mereka, aku tahu. Kami didatangi hal yang sama. Bekas air di tanah tenda belum kering, membentuk jejak-jejak kaki yang menuju keluar, lalu menghilang begitu saja. Sejak pagi itu, para relawan melarang kami tidur sendirian. Setiap orang harus saling mengawasi, tapi rasa diawasi justru semakin kuat. Saat aku menoleh, aku sering melihat bayangan berdiri di belakang orang lain, lalu lenyap saat aku fokus menatapnya. Siang hari, kami membantu mengevakuasi jenazah. Tubuh-tubuh yang kami angkat
terasa terlalu ringan, seolah isinya sudah kosong. Beberapa wajah tampak tenang, tapi ada juga yang mulutnya terbuka lebar, seperti berteriak tanpa suara. Saat satu jenazah ditutup kain, terdengar desahan napas pelan dari balik kain itu. Kami mundur ketakutan. Relawan lain segera membaca doa dengan suara gemetar. Menjelang sore, laut kembali surut secara tidak wajar. Garis air mundur jauh, memperlihatkan dasar laut yang retak seperti luka besar. Para orang tua langsung berteriak menyuruh semua orang menjauh. Tidak ada yang berani mendekat. Malamnya, suara ombak terdengar sangat dekat, padahal tenda kami jauh dari pantai. Di sela suara itu, terdengar bisikan yang menyebut nama kami satu persatu. Saat namaku dipanggil, napasku terasa dingin, seperti ada tangan basah menempel di tengkukku. Aku menutup mata dan berdoa sampai suara itu menjauh. Aku sadar, laut belum sepenuhnya pergi. Ia hanya diam, menunggu, dan memilih siapa yang masih ingin ia bawa pulang. Hari ke-7 setelah bencana, hujan turun tanpa henti. Bukan hujan deras, tapi rintik tipis yang dinginnya menusuk tulang. Lumpur di sekitar tenda semakin dalam, dan bau mayat yang belum ditemukan kembali naik ke udara. Aku mulai sering melihat orang-orang yang tidak seharusnya ada. Seorang anak kecil berdiri di dekat dapur umum, tubuhnya basah, matanya kosong. Saat aku dekati, ia menghilang, meninggalkan genangan air asin di tanah. Beberapa orang lain juga melihat hal serupa. Kami saling bertukar pandang, tanpa perlu bicara. Saat membantu evakuasi di bekas permukiman, aku menemukan puing rumahku. Di bawahnya ada sarung ayah, terlipat rapi, bersih, seolah baru dicuci. Padahal di sekelilingnya penuh lumpur dan bangkai. Dadaku terasa sesak, dan saat itulah aku mendengar suara ayah lagi, sangat dekat di telingaku. Sudah waktunya pulang. Aku tersentak dan membaca doa keras-keras. Suara itu langsung hilang, tapi rasa dingin di punggungku tidak. Malamnya, beberapa warga kesurupan. Mereka menangis, tertawa, lalu berjalan ke arah laut, meski hujan turun. Kami menahan mereka bersama-sama. Salah satu dari mereka berteriak sebelum pingsan. Laut minta bagian yang tersisa. Sejak malam itu, aku berhenti berjalan sendirian. Karena aku tahu, bukan hanya yang hidup yang berkeliaran di Aceh, yang mati pun belum menemukan jalan pulang. Hari ke-8, laut terlihat tenang. Terlalu tenang. Permukaannya datar seperti kaca, tanpa ombak, tanpa angin. Para orang tua bilang, laut seperti itu bukan sedang damai, tapi sedang menahan napas. Jumlah orang di tenda semakin berkurang, bukan karena dipindahkan, tapi karena mereka menghilang saat malam. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak, hanya selimut basah dan pasir di lantai tenda. Sore itu aku melihat seorang wanita duduk menghadap laut. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Aku yakin aku mengenalnya. Itu ibuku. Jantungku hampir berhenti. Saat aku melangkah mendekat, seorang relawan menarikku. Itu bukan dia, katanya pelan. Kalau kau dekati, kau ikut. Saat aku menoleh lagi, wanita itu sudah berdiri di air setinggi lutut. Ia menoleh sebentar. Wajahnya kosong, bukan wajah ibu yang kukenal. Lalu tubuhnya tenggelam perlahan, tanpa cipratan. Malamnya, suara ombak terdengar seperti napas berat. Dari kejauhan, terlihat cahaya-cahaya kecil bergerak di permukaan laut, seperti lentera. Orang-orang berdoa sambil menangis. Mereka tahu itu bukan nelayan. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak bencana, aku tidak meminta keselamatan. Aku hanya meminta agar yang mati dibiarkan pergi dan yang hidup diberi kekuatan untuk tetap tinggal. Hari ke-9, helikopter dan bantuan semakin banyak, tapi rasa aman tetap jauh. Suara baling-baling bercampur dengan ratapan yang entah datang dari mana.
Setiap kali angin berputar, aku seperti mendengar jeritan ikut terangkat ke udara. Kami mulai dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Saat melewati pantai, aku melihat jejak-jejak kaki mengarah ke laut, sejajar, rapi, jumlahnya ratusan. Tidak ada satupun yang kembali ke darat. Seorang ustaz memimpin doa bersama. Di tengah doa, air laut bergerak pelan, membentuk lingkaran besar. Ustaz itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Setelah doa selesai, air kembali tenang, seolah mendengarkan. Malamnya, aku bermimpi berada di tepi laut. Semua yang telah pergi berdiri membelakangiku. Saat mereka menoleh, wajah mereka damai. Tidak ada luka, tidak ada air. Ayah dan ibu ada di antara mereka. Ayah menatapku dan tersenyum. Tugasmu tinggal hidup, San. Aku terbangun dengan air mata mengalir, tapi dada terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, bisikan itu tidak kembali. Mungkin laut mulai melepaskan. Hari ke-10, aku berdiri di tempat yang dulu adalah kampungku. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada bayangan basah, tidak ada panggilan dari laut. Hanya angin pelan dan debur ombak yang kembali terdengar seperti seharusnya. Kami menguburkan jenazah terakhir yang ditemukan hari itu. Doa-doa dilantunkan dengan suara lirih, tapi lebih tenang. Tidak ada lagi jeritan di sela bacaan, hanya tangis pelan yang pasrah. Saat matahari terbenam, aku menatap laut untuk terakhir kalinya hari itu. Airnya berkilau keemasan, tenang, seolah tidak pernah menyimpan amarah. Tapi aku tahu, laut tidak lupa, ia hanya diam. Malamnya, aku bermimpi sekali lagi. Ayah dan ibu berdiri jauh di tepi air, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kali ini mereka tidak memanggilku. Mereka hanya menoleh, lalu perlahan berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya. Aku terbangun dengan dada sesak, tapi hatiku menerima. Sejak hari itu, aku hidup membawa cerita ini. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa alam punya cara sendiri untuk menegur. Dan ketika ia marah, bukan hanya tubuh yang hancur, tapi juga batas antara hidup dan mati yang ikut runtuh. Aceh mengajarkanku satu hal, yang kembali dari laut tidak selalu ingin tinggal.